Banyak orang tidak sadar betapa pentingnya nilai mata uang rupiah yang stabil, sampai mengalami depresiasi besar-besaran seperti waktu krisis moneter 1998. Sayangnya, setelah 28 tahun mulai lewat dari krisis, nilai tukar rupiah terhadap US dollar di awal tahun 2026 ini sempat terus melemah. Mencapai titik terendahnya, nyaris melewati batas psikologis Rp17.000. Tapi kita bisa melihat pendekatan berbeda dengan krisis moneter 1998. Sekarang pejabat di Indonesia bisa memberikan target nilai rupiah yang diinginkan di 15.000 per US dollar. Apakah angka ini akan terpenuhi? Seperti kita tahu, pergerakan kurs tidak pernah bisa ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan sangat dipengaruhi ekspektasi pasar dan kredibilitas otoritas moneter. Teori rasional expectation dan announcement effect menjelaskan pernyataan kebijakan akan efektif bila didukung bukti dan konsistensi kebijakan. Meski Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan berbulan-bulan, penguatan rupiah tidak otomatis terjadi. Stabilitas rating, arus masuk dana asing, serta pengelolaan suplai dan permintaan falas menjadi elemen krusial dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas rupiah. Saya ingin kita ngobrolin tentang filosofi dan teori ekonomi dengan rupiah nih Bu. Karena kita mungkin orang-orang tua yang pernah mengalami kejadian 98 krisis moneter. Waktu itu saya ingat rupiah dari 2.500 sampai 7.000. Waktu itu saya masih berpikir masih positif, mungkin akan kembali lagi, ternyata enggak. Iya, enggak balik lagi. 17.000-an. Iya, sempat 17.000. Nah, kalau dilihat investor sekarang, mungkin yang Gen Z dan Gen Alpha, mungkin nggak terlalu memperhatikan rupiah. Padahal menurut saya rupiah ini fondasi yang sangat dasar gitu dari perekonomian semuanya. Saya nggak tahu apakah memang sekarang udah modelnya berubah gitu kan. Tapi seingat saya dulu pas lagi zaman krisis moneter, para pejabat teras di BI, waktu itu belum ada OJK kan, Bank Indonesia itu nggak pernah mau ngomong angka. Rupiah itu ada di 15.000 katakanlah. Sekarang udah 16.000 something gitu kan. Sekarang gampang kok kalau mau jadi 15.000. Tapi seingat saya dulu nggak pernah ada angka yang keluar, karena biasanya itu akan jadi cornering, jadi serangan investor asing. Sebenarnya secara teori Bu, rupiah ini gimana sih cara kerjanya? Apakah gampang? Misalnya kalau pemerintah mau jadi 15.000, mau jadi 10.000, apakah bisa ditentukan begitu saja atau gimana? Ya, Mbak Jum, memang dalam perkembangan teori makro ya, termasuk juga terkait dengan rupiah, kita bisa menggunakan itu. Ada teori yang terkini itu yang terkait dengan ekspektasi. Ya, itu disampaikan oleh ya tokoh ekspektasi itu seperti Thomas Sargent. Nah, jadi ada teori ekspektasi Mbak, dan ada teori namanya announcement effect. Jadi seorang pengambil kebijakan, kredibilitas itu penting banget. Kalau dia kredibel, maka statementnya itu akan dipercaya. Nah, itu ada di dalam teori ekspektasi tadi. Saya kira kalau tadi ada yang menyampaikan bahwa rupiah akan ke segini, itu lebih kepada mengajak ekspektasinya searah. Searah dengan ekspektasi pengambil kebijakan. Nah, dalam hal Bank Indonesia, itu juga punya model seperti itu. Terkait dengan inflasi. Mbak Jum mungkin tahu ada target inflasi. Zaman dulu nggak ada Mbak menjelaskan atau memberikan statement terkait target inflasi. Target inflasi BI 2,5% plus minus 1%. Nah, kalau dalam kisaran itu aman, berarti aman inflasi. Karena Bank Indonesia itu kan punya mandat 2. Menjaga rupiah sebagai inflasi, yaitu harga di dalam negeri, dan menjaga rupiah sebagai kurs harga di luar negeri dengan mata uang asing. Nah, dengan menyebutkan inflasi target inflasi tadi, itu antara lain seperti itu. Itu mengarahkan, mengajak ekspektasi publik itu searah dengan ekspektasi Bank Sentral. Searah inline, maka kebijakan Bank Sentral akan lebih efektif. Kalau publik itu mempunyai ekspektasi yang searah. Tapi kalau misalkan target tadi sering dilewati, terus kemudian cuman nggak pernah bisa tercapai gitu ya, kita bisa lihat kinerjanya, terus kemudian disampaikan target inflasi, nggak akan efektif karena publik atau si private agent ini justru akan mempunyai deviasi yang berbeda.
yang bisa membuat target tersebut nggak tercapai. Ah. Nah, jadi kuncinya di kredibilitas. Hmm. Nah, sama dengan tadi menyebut rupiah, Hmm. ini lebih kepada menggiring ekspektasi supaya searah Hmm. dan inline. Hmm. Nah, persoalannya ketika menggiring ekspektasi tadi harus disertai dengan semacam evidence. Oke. Ya, bukti-bukti bahwa bisa mengarah ke sana. Sekali benar, itu akan dipercaya dan publik akan mengikuti. I see. Nah, ini Yang memang itu terjadi ada ya. perkembangan teori yang relatif baru lah ya, teori tentang ekspektasi. Namanya rational expectation. Jadi kembali sedikit teori ya. Ada 3 macam ekspektasi. Adaptive expectation, adaptive expectation itu berdasarkan data-data masa lalu. Kita kalau misalnya rupiah segini ya nanti segini juga gitu loh. Oke. Itu data-data masa lalu. Ada yang namanya perfect foresight. Ini benar-benar bisa menerawang sekian dan terbukti gitu ya. Nah, ada di antara tengah-tengah itu namanya rational expectation. Nah, rational expectation itu sama seperti target inflasi. Harus mempunyai evidence yang membuat orang akhirnya mempunyai keputusan rasional untuk bisa inline dengan ekspektasi pengambil kebijakan. Makanya itu sebetulnya itu bagus dalam konteks tadi menggiring ekspektasi. Tapi kalau dari evidence ini apa Bu kalau untuk rupiah? Ya, misalkan tadi untuk kasus kita yang terkini lah ya, nggak perlu ada koreksi rating. Nggak perlu ada rating obligasi. Bukan rating outlook ya, bukan rating maaf. Nggak perlu ada koreksi. Surat utang ya maksudnya surat utang misalnya, karena itu kan kunci inflow asing kan di sana Mbak. Termasuk juga dengan isu MSCI. Dibetulin nggak? Nah, kalau pemerintah katakanlah menjanjikan, regulator ya khususnya MUSA mungkin dan OJK menjanjikan, oke kita bereskan secepatnya, dikasih timeline. Nah, dikasih timeline misalnya April atau Maret gitu ya. Dan terbukti itu kredibel. Nah, ketika dia kredibel, itu akan masuk rupiah. Jadi karena kekuatan rupiah ini juga dipengaruhi oleh asing yang masuk iya, ya. dan asing, baik itu ke obligasi maupun ke pasar modal, dan tentunya juga investasi yang lain ya, itu juga kita berharap ya. FDI. Tapi kalau investasi sektorial itu kan nggak serta-merta masuk dana itu Mbak. Terus kemudian kegiatan ekspor impor juga kan DHE-nya bagaimana, khususnya ekspor ya. Nah itu supply daripada dolarnya ya. Karena kita butuh supply dolar. Nah, kita juga butuh supply dolar, nggak hanya sekedar menjual ekspektasi. Nah, tapi dalam jangka pendek ekspektasi itu bisa mempengaruhi keputusan. Gitu. Karena kebijakan dari pemerintah juga memang ada kebijakan untuk DHE kan Bu ya. Ya, untuk mendapatkan supply. Menambahkan supply. Ya, supply dari falas. Nah, ini kan mungkin karena bank ini kan juga atau apa namanya uang ini kan sangat cair ya, sangat liquid ya Bu. Jadi sebenarnya kayak kemarin kita kan waktu beberapa tahun lalu kita surplus berapa kali di apa namanya neraca perdagangan. Wah, nggak hanya beberapa kali Mbak, 68 bulan berturut-turut. Nah, tapi rupiah gitu kan nggak kemana-mana kan seolah-olah kan harusnya itu kan inline gitu kan Bu ya. Nah, artinya itu kan mungkin pasokan dolarnya apakah yang memang harus diperbaiki juga gitu kan Ibu ya. Kelihatannya kan kayak begitu Ibu ya. Nah, kalau Ibu bilang apakah mungkin tadi kan bilang kalau itu terbukti. Kalau misalnya katakan ada 1-2 misalnya gitu kan tidak terbukti gitu kan Bu. Tidak kejadian gitu kan Bu. Apa bahayanya Bu? Ya, confidence itu penting. Kalau kemudian nggak confidence ya bisa kita lihat efeknya. Ya di downgrade lah, keluar lah dari Indonesia lah, bobotnya dikurangi, sampai akhirnya mereka melihat bahwa Indonesia nggak seburuk itu kok, bener ternyata fundamentalnya bagus, mereka pasti masuk lagi. Pokoknya setiap siklus saya percaya itu pasti ada up-nya, cuman masalahnya kapan. Karena pengalaman yang lalu-lalu itu selalu begitu. Cuman kapan? Ini kita bicara pasar modal ya. Pasar obligasi pun juga kalau udah murah ya pasti ambil. Saya kira fund manager itu kan semua tujuannya mencari capital gain. Mencari gain. Jadi sekitar katakanlah udah murah gitu ya. Tapi kok data makronya masih bagus ya. Itu mereka bisa masuk.
Mereka bisa lihat kan ada Iya. data-data yang relatif reguler ya. Kecuali kalau mereka nggak yakin juga dengan datanya ya. Enggak lah. Saya kira siapa yang sekarang data mana yang kita nggak percaya? Ya oke lah ya. Masalahnya kita hanya punya BPS kan sebagai sumber data, Iya. ya. Dan BPS pun itu direview juga loh oleh Bank Dunia. Oke. Jadi metodologinya itu semua direview Mbak. Direview juga ya. Iya. Iya. Jadi ada pertanggungjawabannya juga, ada apa namanya ya tata kelolanya juga sih. Nggak, artinya Bu, untuk mendapatkan equilibrium harga rupiah ini artinya bisa dibentuk sebenarnya dengan ekspektasi tadi ya? Temporer ya, artinya itu juga harus dipenuhi dengan tadi evidence. Yang evidence itu yang menjadi basis fundamentalnya. Ya misalkan, kok ternyata surplus terus menerus ya? Iya, padahal ada kemarin kasus pajak, apa namanya tarif, kok tetap surplus? Saya sampai sekarang masih mencari jawaban juga kenapa surplus sampai 68 kali 68 bulan bahkan setelah Agustus. Agustus kan penerapannya. Iya. Tapi sampai sekarang masih surplus. Itu satu hal. Yang kedua, Cina yang istilahnya dalam hal ini Tiongkok ya, korban dari yang paling besar dari tarif ini, justru menyampaikan surplus tertingginya sepanjang tahun 2025. Nah, ini kan ada anomali, ada apa ini? Apakah memang sama-sama membesarkan pasar di luar Amerika, ya, sehingga kekhawatiran dengan tarif impor di Amerika itu nggak terlalu mengkhawatirkan. Berarti kan kegiatan usaha juga jalan dong, ya. Bahwa kemudian ada mungkin ya ada isu daya beli turun. Cek aja sekarang tabungan. Daya beli itu kan bagian dari pendapatan kan. Nah, tabungan data LPS menunjukkan semua naik. Data BI juga naik, data OJK naik. Loh, itu uang apa tuh? Uang siluman kan enggak. Tapi pasti bagian dari pendapatan. Nah, kenapa kok misalnya konsumsi agak melambat? Ya, mungkin mereka nggak terlalu perlu konsumsi yang terlalu berlebihan sekarang. Kita tahu lah anak-anak muda Gen Z, Gen M ini kan konsumsinya relatif minimum. Mereka lebih suka yang high quality produk lah ya. Semacam itu, tapi nggak banyak konsumsinya. Nah, memang ada perubahan di perilaku konsumen, itu betul. Bu, tapi kalau misalnya, kalau Ibu sendiri melihat ya, mengamati rupiah yang tadi Ibu bilang 60 kali, 60 berapa kali? 68 kali surplus. Artinya kan seharusnya rupiah itu udah menguat sejak beberapa bulan lalu mestinya gitu kan. Apakah itu jadi kayak semacam akumulatif sampai sekarang ini sehingga harusnya rupiah itu nggak ada di level sekarang tapi mungkin levelnya lebih kuat gitu atau gimana Bu? Ya, secara mekanisme pasar saya nggak terlalu paham ya, karena ini kan teori ada di Bank Indonesia. Kalau dari sisi teori memang betul, mestinya surplus neraca perdagangan itu bisa menambah supply. Nah, tapi kita jangan lupa ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu nggak hanya sekedar neraca perdagangan, ada neraca modal. Kita perlu bayar utang juga ke luar negeri, ya kan? Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau kita lihat, apakah ada surplus antara neraca perdagangan sama neraca pembayarannya ini. Iya, dan hutang kita cukup besar. Ya, betul. Nah, itu juga harus dilihat karena neraca pembayaran itu keseluruhan transaksi, Mbak. Ya, yang pergi jalan-jalan ke luar negeri, yang bayar asuransi ke luar negeri, sekolah di luar negeri, yang sekolah di luar negeri, yang membayar freight kalau kita ekspor impor, itu transportasi kapal dari luar negeri. Semua kita bayar pakai itu. Ya. Masih surplus sih sebetulnya Mbak, kalau kita lihat dari neraca pembayaran ya. Tapi surplusnya mungkin ya nggak sebesar dari surplus di neraca perdagangan karena udah dikeluarin ini. Jadi akhirnya ketika kita bicara neraca pembayaran, keseluruhan neraca falas kita, Mbak Jum misalnya mau umroh, butuh dolar, butuh mata uang asing, rial dan segala macam. Walaupun di sana rupiah juga bisa diterima juga sih sebetulnya. Dan upaya BI melakukan local currency transaction itu juga upaya untuk menekan permintaan dolar. Permintaan ya, supply sebetulnya masih bisa lah dimaksimalkan. Permintaan juga harus diturunkan. Tapi mestinya ada strategi juga untuk meningkatkan pendapatan supply dolar ya mestinya ya. Kalau melihat tetangga kita Filipina jadi TKF, TKB ya. Karena mereka banyak sekali ya di luar negeri ya. Itu betul juga. Jadi kalau kita lihat dari jadi di neraca pendapatan, di neraca transaksi berjalan itu ada neraca perdagangan yang barang dan
barang aja, Hmm. dan ada neraca jasa-jasa, Mbak. Hmm. Dan di neraca jasa-jasa itu ada neraca pendapatan. Hmm. Nah, neraca pendapatan itu dibagi lagi. Hmm. Pendapatan yang bersifat untuk membayar bunga utang, bunga ya. Tapi kalau kapitalnya masuk ke neraca modal, Hmm. kemudian ada neraca pendapatan karena efek dari adanya WNI dan WNA Hmm. yang bekerja di luar negeri. Hmm. Nah, neto dari WNI WNA kita sebetulnya lebih banyak WNI loh, Mbak. Hmm. Itu masih surplus. Nah, yang kita jelek itu di services yang berbasis barang. Oke. Kita impor bahan baku, Hmm. kemudian kita tadi tuh misalnya ekspor impor pakai pelayaran luar negeri, Hmm. pakai asuransi luar negeri. Ya. Nah, itu kita selalu defisit dari zaman dulu. Nah, itu yang menggerus pendapatan dari neraca perdagangan. Iya, iya, iya. Ditambah nanti ada pembayaran utang di neraca modal. Iya. Akhirnya apa? Surplus di neraca perdagangan Makin tadi tipis ya. makin tipis. I see, I see. Gitu. Oke, Bu. Ya, ini dari sisi teorinya ya. Ya, Dari ya, aspek ya. kita bicara neraca pembayaran. Jadi Oke. nggak hanya neraca perdagangan. Nah, cuma sekarang bagaimana BI kan terus menggiatkan supaya ada supply yang besar. Di satu sisi demand-nya juga harus dikurangi. Nah, demand ini diatasi dengan local transaction tadi, local currency transaction. Kan udah mulai banyak. Kita bisa pakai rupiah di Mekah, di Arab Saudi, kita juga bisa pakai rupiah di negara-negara lain, di Thailand, di Singapura. Curious juga ya, pakai curious. Qris juga bisa. Oh. Itu semua menekan Pemakaian dolar. permintaan atas dolar. Gitu. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu, Welcome. untuk penerangannya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.